Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mathmaster, tentunya bersama saya, Kak Eko. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pembahasan kisi-kisi PAT atau penilaian akhir tahun materi matematika wajib kelas 11 SMA atau SMK. Di video kali ini, part 1 yang akan kita bahas adalah mengenai soal-soal materi barisan dan deret. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke video berikut. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kakak tentunya. Amin. Seperti biasa juga, sebelum kita lanjut, untuk adik-adik yang belum sholat dan belum beribadah, silakan untuk sholat dan ibadah terlebih dahulu. Karena sholat dan ibadah merupakan hal yang paling utama. Oke? Oke. Kalau sudah, langsung saja kita oprek-oprek video berikut ini. Check this out. Untuk soal nomor 1, soalnya pertanyaan seperti ini. Perhatikan barisan berikut. Ada 4 barisan. Nah, pertanyaan adalah manakah yang merupakan barisan aritmatika? Nah, untuk menjawabnya, adik-adik harus paham dulu tentang ciri khusus barisan aritmatika. Nah, ciri khusus barisan aritmatika yaitu apa? Dia memiliki beda yang tetap. Dengan rumus beda itu sama dengan UN min 1. Nah, beda itu bisa U2 kurangi 1. Kalau N-nya 2 kan berarti 2 kurangi 1 kan 1. 2, 1. Kalau U3 berarti dikurangi 3 min 1, U2. Kalau U4, N-nya 4, berarti 4 min 1, 3. U4 min U3, dan seterusnya. Gitu ya. Lalu lebih jelasnya seperti ini, kita ke soal. Barisan yang pertama, bedanya mana? U2 min U1. U2-nya kan ini, dikurangi U1. 9 kurangi 4, 5 ya. Beda lagi ini, U3 kurangi U2. 3 kurangi U2 kan. 14 kurangi 9, 5 juga. 19 kurangi 14, 5 juga. Oh, jadi dia itu memiliki beda yang sama. Nah, bedanya itu 5. Maka barisan ini dinamakan, kalau bedanya tetap, barisan aritmatika. Berarti barisan pertama adalah aritmatika. Kemudian untuk barisan yang kedua di sini 1, 3, 9, 2, 7. Aritmatika bukan? Kita cek. 3 kurangi 1 berapa? 2 kan? 9 kurangi 3 itu 6. Nah, 9 kurangi 3 6. Ini 2 dan 6 bedanya saja sudah berbeda. Bedanya tidak tetap. Jangan dilanjutkan ke yang beda ketiga ini, nggak usah, nggak perlu. Karena ini beda pertama dan beda kedua saja sudah berbeda. Maka dia bukan barisan aritmatika. Kemudian untuk yang barisan ketiga ini, 10, 7, 4, 1 barisannya. Kita cari bedanya. 7 kurangi 10, min 3 ya. 4 kurangi 7, min 3 juga. 1 kurangi 4, min 3. Ya, berarti dia itu memiliki beda yang tetap. Nah, maka disebut juga barisan aritmatika. Kemudian yang keempat. Nah, yang keempat ini bedanya kita cari. U2 kurangi U1. 1 kurangi 4. Min 3 ya. Terus U3 kurangi U2. Seperempat kurangi 1. Berapa? Seperempat kurangi 1 itu min 3 per 4. Ya. Jadi bedanya itu berbeda. 1 kurangi 4 itu min 3. Ini seperempat kurangi 1 min 3 per 4. Ini beda pertama dan beda kedua itu saja sudah berbeda atau tidak sama. Bedanya tidak tetap. Berarti bukan aritmatika. Yang memiliki beda tetap mana? Ini barisan pertama, aritmatika. Barisan ketiga, ini juga bedanya tetap. Maka ini barisan aritmatika. Berarti jawabannya adalah yang barisan aritmatika adalah 1 dan 3. Jawabannya adalah B, seperti itu. Oke? Kalau udah paham, good. Kita lanjut ke soal nomor 2. Kalau belum paham, ulangi lagi. Intinya tinggal dikurangi saja setiap sukunya ya. Suku 2 kurangi 1. Suku ketiga kurangi suku 2, dan seterusnya. Gitu ya. Dan bedanya harus tetap untuk aritmatika. Kemudian kedua, perhatikan barisan berikut. Nah, barisannya ini sama dengan ini nomor 1. Nah, berarti yang nomor 1 dan 3 sudah jelas ini adalah barisan aritmatika. Ya. Pertanyaan di sini adalah manakah yang merupakan barisan geometri? Cirinya kalau barisan geometri itu memiliki rasio yang tetap. Kalau aritmatika punya beda tetap, kalau geometri itu punya rasio yang tetap. Rasio itu sama aja perbandingan. Nah, rumusnya itu UN per UN min 1, perbandingan. Sama dengan kalau N-nya 2, berarti sini 2 min 1 kan 1. Berarti U2 bagi U1. Atau kalau N-nya 3, sini berarti 3 min 1 kan U2. U3 per U2. Atau lagi U4 per U3. Jadi rasionya harus tetap. Sama. Nah, sekarang U2 dibagi U1. 9 bagi 4. 9 bagi 4 berapa? 9 per 4 kan? Terus ini U3 bagi U2. 14 bagi 9. 14 plus 9. 9 per 4 dengan 14 9 per 9 kan berbeda ya. Makanya dia rasionya tidak tetap. Berarti bukan barisan geometri. Tetapi ini tadi apa? Barisan aritmatika. Terbukti ya. Seperti itu. Nah,
Ini tadi barisan aritmatika tidak sama rasionya ya. Nah, sekarang kita cek coba yang kedua. 3 bagi 1. 3 bagi 1 kan 3. 9 bagi 3, 3 juga. 27 bagi 9, 3 juga. Oh, ini perbandingannya sama ya. Semuanya itu memiliki rasionya itu 3. Nah, berarti kalau rasionya tetap, dia adalah barisan geometri. Sekarang yang keempat ini, kita coba 1 bagi 4. 1 bagi 4, 1/4 ya. 1/4 bagi 1. Berapapun dibagi 1 ya cek kan, tetap ya. Berarti 1/4 bagi 1 ya tetap 1/4. 1 bagi 4 itu 1/4. 1/4 bagi 1, 1/4. Sama kan? Oh, berarti ini pasti geometri ya. 1/16 bagi 1/4 juga 1/4 ya. Geometri. Jadi yang barisan geometri adalah barisan kedua dan keempatnya memiliki rasio atau perbandingan antar sukunya tetap. Ini rasionya tetap 3, 3, 3, 1/4, 1/4, 1/4. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Jawabannya adalah C. Oke? Oke, kalau sudah paham, good. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya, soal nomor 3. Oke, selanjutnya, soal nomor 3 di sini, diketahui suku ketiga dan suku ke-6 dari sebuah barisan aritmatika, barisan saja ini ya. Bukan barisan aritmatika adalah 8 dan 17. Jumlah 6 suku pertama pada barisan tersebut adalah, nah, yang ditanya adalah jumlah 6 suku. Diketahui suku ketiga dan suku ke-6. Barisannya adalah aritmatika. Nah, sebelum menyelesaikannya, berarti adik-adik harus pahami dulu mengenai rumus suku dan rumus jumlah suku. Nah, untuk barisan aritmatika. Rumusnya apa? Nah, ini ingat-ingat ya. Suku ke n, rumusnya itu UN sama dengan A plus N-1. Beda. B itu beda ya. Kemudian jumlah n suku pertama itu Sn itu sama dengan n/2 kalikan 2A plus N-1 kalikan B. Nah, seperti itu. Nah, diketahui di sini adalah suku ketiga dan suku ke-6. U3. Suku ketiga itu U3. Suku ke-6 itu U6. Suku itu U. Ya. Nah, suku ketiga itu 8. 38 sama dengan 8. Suku 6 itu 17 ya. Suku ke-6 itu 17. Nah, sekarang kita sudah tahu nilainya. Nah, berarti kita cari rumusnya dulu. Tinggal ganti U3, berarti N-nya 3 ya. Tinggal ganti N-nya 3. Berarti sama dengan A plus 3 min 1B. Itu ya, tinggal masukkan saja ke situ. Oke, nah berarti U3-nya tadi berapa? 8. Kita ganti. U3-nya kita ganti 8. Sama dengan A tetap A plus 3 kurangi 1 kan 2. Ya, 2 kali B, 2B. Kita beri nama ini adalah persamaan 1. Oke? Oke, selanjutnya untuk U6 kita lakukan langkah yang sama dengan U3. Kita buat persamaannya ya. U6 berarti N-nya 6. Masukkan ke sini N-nya 6. U6 sama dengan A plus N-nya ganti 6. 6 min 1 B ya. Nanti akan sama dengan atas. Seperti itu ya. U6 sama dengan A plus 6 min 1 B. Nah, U6-nya itu 17 ganti 17 sama dengan A plus 6 min 1 itu 5. 5 kali B 5B ya. Ini kita beri persamaan 2. Nah, sedangkan yang ditanya di sini adalah jumlah 6 suku pertama. Jumlah suku ya, jumlah N suku pertama. N-nya berarti 6 sini. N-nya 6 tahu, rumusnya kan ini. Nah, N-nya tahu 6. A dan B-nya kan belum tahu. Berarti kita butuh nilai A dan nilai B untuk mencari nilai Sn-nya. N-nya kan udah tahu 6. Sementara A dan B-nya belum tahu. Berarti belum bisa ditarik. Nah, untuk mencarinya, otomatis kita cari nilai A dan B. Dengan cara apa? Kita sudah punya dua persamaan. Berarti tinggal kita eliminasi saja. Nanti akan ketemu nilai A atau B-nya. Oke, berarti kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Oke, ini persamaan 2, ini persamaan 1. Boleh dibolak-balik, sama saja. Persamaan 1 yang di atas, persamaan 2 yang di bawah, boleh. Atau persamaan 2 yang di atas, persamaan 1 yang di bawah juga boleh. Sama saja. Nah, sekarang kita cari nilai apa dulu yang mau dieliminasi. Sini A, sini A. Ini B, 5B, 2B. Kalau mau eliminasi B kan susah. Berarti kita eliminasi A dulu saja. Karena yang ini 1A, ini 1A. Kan cukup tinggal dikurangkan saja. Nih. Berarti kita kurangi. A kurangi A itu 0. Hilang kan? Berarti kita hilangkan nilai A-nya. Nah, kemudian 5B dikurangi 2B kan 3B. 17 kurangi 8 itu 9.
3B sama dengan 9. Berarti B sama dengan 9. 3 pindah ke ruas kanan. Sini perkalian, pindah ke kanan jadi pembagian. Berarti 9 per 3. 9 per 3 itu berapa? 3. B-nya ketemu 3. Setelah B-nya ketemu, kita mau cari nilai A. Gimana? Ya kita substitusikan. Bisa ke persamaan 1, bisa ke persamaan 2. Tinggal pilih yang persamaannya bilangannya paling sederhana. Nah, sini yang persamaan 2 kan bilangnya besar, 17, 5. Ini 8 dan 2. Berarti lebih kecil, lebih sederhana yang persamaan 1. Berarti kita substitusikan ke persamaan 1 saja, biar lebih mudah perhitungannya. Nah, kita substitusikan nilai B ke persamaan 1. Persamaan 1 kan ini, A plus 2B sama dengan 8. B-nya 3, berarti kita ganti B-nya 3. Berarti A, tetap A, plus 2. B-nya, ini kita substitusikan, ganti nilainya dengan 3. Sama dengan 8. A plus 2 kali 3 itu berapa? 6 ya. Berarti A plus 6 sama dengan 8. Nah, A plus 6 sama dengan 8. Berarti A sama dengan plus 6 pindah ke kanan. Jadi min 6. 8 min 6. Gitu ya. 8 min 6 berapa? 2. Oh, A-nya sama dengan 2. Nilai A sudah tahu 2. B sudah tahu 3. Jumlah 6 suku pertama, N-nya 6. Berarti N-nya tahu 6. A-nya 2. B-nya 3. Nah, berarti semua unsurnya sudah ada. Berarti tinggal kita masukkan saja ke rumus. Nah, rumusnya jumlah 6 suku pertama. Sn sama dengan N per 2 kali 2A plus N min 1. Beda rumusnya tadi, ini rumus penjumlahannya. Rumus jumlah, bukan penjumlahan ya, tapi jumlah N suku pertama. Nah, karena tadi N-nya itu sama dengan 6, A sama dengan 2, B sama dengan 3. Substitusikan saja. Sn, N-nya ganti 6. 6 ya, karena 6 suku berarti N-nya 6. Kalau 8 suku berarti N-nya 8. Kalau jumlah 11 suku pertama berarti N-nya 11 gitu ya. N-nya 6 berarti ganti S6 sama dengan N-nya ganti 6. 6 per 2 tetap 2 kalikan 2. A-nya kita ganti berapa ini? A-nya 2. Oh, ganti 2 plus N-nya berapa? 6. Oh, berarti 6 min 1. B-nya berapa? B-nya 3. Oke, sudah dimasukkan semua, sudah substitusikan semua. Tinggal kita sederhanakan. 6 per 2 berapa? 3. Ya. Nah, kemudian 2 kali 2 itu 4. 4. Oke. Ditambah 6 kurangi 1 itu 5. Kalikan 3. Nah, diperhatikan tandanya. Kalau kurung ya tetap kurung. Gitu ya. 6 bagi 2 tadi itu kan 3. Nah, sekarang kita sederhanakan lagi. 3 di dalam kurung. Ini berarti kita hitung dulu. 4 ditambah 5 kali 3. 5 kali 3 berapa? 15. 4 tambah 15. Nah, seperti itu. Berarti 3 kali dalam kurung 4 tambah 15. 4 tambah 15 berapa? 19 ya. Berarti 3 kali 19. 3 kali 19 berapa? 57. Nah, jawabannya adalah C. Seperti itu. Oke? Itu untuk soal nomor 3. Semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good. Lanjut ke nomor berikutnya. Kalau belum paham, ulangi lagi. Intinya, untuk kalau yang nomor 3 kan ditanya jumlah 6 suku pertama. Rumus jumlah N suku pertama ini. 6 suku berarti N-nya 6. N-nya 6. Nah, untuk mencari S6-nya berarti kan N-nya tahu 6. A dan B-nya belum tahu. Berarti kita cari A dan B. Dari mana cari A dan B? Itu menggunakan diketahui ini. Nah, kita cari rumusnya dulu persamaan 1, persamaan 2. Eliminasi, nanti ketemu AB. Masukkan ke rumus. Selesai. Intinya seperti itu. Soal nomor 3. Oke? Kalau udah, good, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 4. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Soalnya gini, diketahui suku kedua dan suku kelima dari sebuah barisan geometri adalah 3 dan 81. Maka suku ketiga dari barisan tersebut adalah, nah, ditanya adalah suku ketiga. Berarti kita ingat-ingat dulu rumus suku pada barisan geometri. Nah, itu apa? UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Ya, R itu rasio perbandingan setiap antar sukunya. Nah, kemudian suku ketiga berarti N-nya 3. N-nya 3. Nah, berarti kita harus cari nilai A dan R. Dari mana kita dapat nilai A dan R? Itu berarti dari mengeliminasi nih persamaan suku kedua dan suku kelima. Seperti soal nomor 3. Cuma bedanya di sini adalah geometri. Nah, suku kedua kita punya diketahui suku kedua dan suku kelima. Ya. Suku kedua itu 3, U2 berarti sama dengan 3. Suku kelima itu U5 sama dengan 81. Kita buat persamaannya. Yang pertama, U2 barisan geometri. Suku kedua N-nya 2 sama dengan AR, N-nya kan 2, 2 min 1. Nah, kita masukkan saja.
U2 sama dengan AR pangkat 2 min 1. U2 itu nilainya 3, kita ganti 3 sama dengan AR 2 min 1, itu kan 1. Pangkat 1 nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Jadi 3 sama dengan A kali R. Seperti itu. Oke? Nah, oke. Nah, berarti 3 sama dengan AR. Padahal di sini suku ke N, tadi suku ketiga. Suku ketiga berarti U3. U3 sama dengan AR pangkat 3 min 1. Kan N-nya 3. 3 min 1. Nah, untuk mencarinya, berarti kan kita cari nilai AR. Nah, AR-nya sudah kita cari ini nilainya. AR berapa? 3. Oh, berarti tinggal masukkan ke sini aja. Berarti U3 sama dengan AR pangkat 3 min 1. Sama dengan AR-nya itu kan 3. Kita ganti nilainya 3. Oke, kakak masukkan, kakak ganti sini AR-nya 3. AR itu 3, ini. Ya, pangkat 3 min 1. 3 min 1 itu berapa? Kan 2. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Selesai. Jawabannya adalah C. Seperti itu. Itu soal nomor 4. Jadi kalau geometri, ya, itu tidak harus selalu dicari A-nya nilainya berapa, ya. A-nya berapa, R-nya berapa, seperti itu. Nggak harus selalu, ya. Bisa, kalau mau cari A dan R-nya sendiri-sendiri, berarti ini U5-nya kalian harus uraikan. Nanti U5 sama dengan AR pangkat 5 min 1. Itu U5 berarti 81 sama dengan AR pangkat 4. Gitu ya. Nah, ini persamaan 2. Nanti eliminasi persamaan 1 dan 2 atau substitusikan ini ke sini. Nanti ketemu nilai A-nya berapa, R-nya berapa. Substitusikan ke sini A-nya, substitusikan ke sini R-nya. Terlalu lama. Ya. Nah, jadi tergantung soalnya. Nah, soalnya di sini kan suku ketiga. U3 sama dengan AR kali AR pangkat 3 min 1. Kita hanya butuh nilai AR-nya. AR-nya kan udah ketemu ini. Nah, makanya ini nggak perlu. Ya, ini tidak perlu. Nah, ketemunya jawabannya 9. Seperti nomor 4. Gampang ya? Oke, kalau udah gampang, udah paham, good, kita lanjutkan ke nomor berikutnya, nomor 5. Oke? Oke, soal nomor 5. Nilai dari deret tak hingga 14 tambah 7 tambah 7 per 2 tambah 7 per 4 tambah dan seterusnya adalah, ini adalah deret tak hingga, ada dan seterusnya seperti ini. Deret tak hingga itu ingat-ingat, itu ada dua jenis. Yang pertama deret yang konvergen, yang punya jumlah, dan kemudian yang kedua adalah deret divergen. Nah, ini adalah deret tak hingga geometri, ya. Rasionya pasti tetap, 7 bagi 14 itu kan berapa? 1 per 2, setengah ya. 7 per 2 bagi 7 juga sama, setengah. Nah, ini adalah barisan geometri, tapi tak hingga, rasionya tetap. Nah, tadi deret ada dua. Yang pertama deret konvergen, punya jumlah. Yang kemudian deret divergen, tidak punya jumlah. Ciri-cirinya kalau konvergen, itu rasionya itu kurang dari 1. Atau rasio lebih dari min 1. Rumus jumlahnya ini, S tak hingga sama dengan A per 1 min R, atau air. Gitu ya. S tak hingga itu air. Deret divergen, itu syaratnya untuk rasio kebalikannya ini. Kalau kurang dari 1, berarti lebih dari 1. Rasio lebih dari min 1, berarti ini kurang dari min 1. Tidak punya jumlah, karena rasionya ini ya. Berarti jumlahnya untuk rasio lebih dari 1 itu sama dengan tak hingga. Kurang dari min 1 itu min tak hingga. Nah, berarti untuk soal nomor 5 ya, kita cari dulu ini barisan apa, deret, bukan barisan. Deret kan ini punya apa, tanda operasi hitungnya ya. Kalau barisan itu koma ya. Deretnya ini apa, deret tak hingga aritmatik apa geometri. Nah, kita cari. Nah, tadi rasionya 7 bagi 14. 1 per 2. 7 per 2 bagi 7. 1 per 2. 7 per 2 bagi 7. Apa, 7 per 4 bagi 7 per 2. 1 per 2. Oh, ini adalah deret geometri tak hingga. Dengan A-nya, suku pertamanya itu 14. Kemudian rasionya tadi adalah 1 per 2 dari mana? Oh, kita cukup ambil sini aja. U2 bagi U1 yang gampang. Ya, U2-nya 7, U1-nya 14, 7 per 14. 7 per 14
bagi 7 itu 1, 14 bagi 7 2, 1/2. Oke? Nah, rumus jumlah tak hingganya, S tak hingga itu sama dengan A per 1 min R atau air. A-nya sudah tahu 14, R-nya juga sudah tahu setengah. Tinggal masukkan saja, tinggal substitusikan ke rumus jumlahnya. Nah, dengan A-nya 14, R-nya setengah. Berarti A-nya kita ganti 14 per 1 min R-nya itu setengah. R-nya ganti setengah. Oke, 1 kurangi setengah. 1 dikurangi setengah. Yuk, setengah kan? Berarti 14 per setengah. Itu. 14 per setengah. Nah, 14 per setengah itu bisa saja dituliskan setengahnya itu. Ini 14 dibagi setengah. Itu bisa dituliskan 14 kali. Ini dibalik. Kalau dikali itu dibalik. 2 per 1. Oke, 14 kali 2, 28 bagi 1. 28 tetap. Jadi jawabannya adalah 28. Yang D. Seperti itu. Itu untuk soal nomor 5. Semoga adik-adik paham. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Kalau belum paham, ulangi lagi. Oke? Intinya adalah deret geometri tak hingga ada 2. Yaitu deret konvergen, rasionya itu kurang dari 1 atau lebih dari min 1. Kalau divergen, itu untuk rasionya kebalikannya. Hafalkan salah satu saja. Oke? Konvergen punya jumlah, rumusnya air. Kalau divergen tidak punya jumlah. Oke? Selanjutnya, next ke nomor 6. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Soalnya adalah sebuah bola pingpong dijatuhkan dari ketinggian 25 meter. Bola tersebut memantul kembali ke atas dengan ketinggian 2/3 kali dari ketinggian sebelumnya. Nah, ini sama aja dengan rasionya, ya. Dan begitu seterusnya hingga bola tersebut berhenti memantul. Panjang lintasan yang dilalui oleh bola pingpong tersebut adalah, nah, untuk kasus pelemparan bola atau jatuhnya bola, itu kakak punya cara cepat. Nah, untuk mengerjakannya kita pakai cara cepat saja. Karena ini adalah soal pilihan ganda. Nah, kalau soal isei, tergantung guru kalian. Boleh pakai cara cepat atau tidak. Ya, kalau pilihan ganda, kita pakai cara cepat saja. Nah, cara cepatnya gini. Ya. Untuk kasus bola dijatuhkan, maka S tak hingga panjang lintasannya itu S tak hingga akan sama dengan X plus Y, ya, X plus Y per Y min X. X plus Y balik Y min X. Kalikan H0. Kalau kasus pelemparan bola, pelemparan ke atas, ya, ini kasus jatuhnya bola. Kalau kasus pelemparan bola, tinggal kita tambahkan dengan H0 di depannya. Ya, tambahkan H0. Di S tak hingga sama dengan H0 plus, ini sama. Oke. Nah, keterangannya, H0 itu ketinggian awal. Nah, X dan Y-nya itu dari mana? Dari rasio. Rasio itu sama X per Y. X-nya yang atas, Y-nya bawah. X-nya pembilang, Y-nya penyebut. Oke? Berarti dari soal nomor 6, ketinggian awalnya. Nah, sebuah bola jatuhkan dari ketinggian 25 meter. Ini ketinggian awalnya. H0-nya ketemu 25 meter. Kemudian rasionya 2/3. Rasio 2/3. X-nya 2, Y-nya 3. Sudah. X, Y tahu, H0 tahu. Selesai. Tinggal substitusikan saja ke rumusnya. Oke? Nah, ini kan tadi rasionya 2/3. X per Y. X per Y, ya. X-nya yang 2 yang atas, Y-nya yang bawah 3. Tinggal masukkan ke rumus ini. Ini kan kasus bola dijatuhkan. Ya, jatuhkan. Berarti yang ini rumusnya, yang atas. Kalau soalnya dia bola dilempar ke atas, berarti pakai rumus yang ini. Oke? Nah, sekarang karena bola dijatuhkan, berarti rumus ini, kita substitusikan saja nilai X-nya 2, masukkan ke sini. 2 plus Y-nya 3. 2 plus 3 per Y-nya 3 min 2. Kalikan H0-nya 25. Nah, udah. Gampang ya. Cepat ini. Nah, 2 tambah 3, 5. Ya. Per 3 kurangi 2, 1. 5 per 1 kali 25. Nah, 5 per 1 kan 5. Ya. Nah, berarti 5 kali 25, temunya 125. Jawabannya adalah B. Seperti itu. Selesai. Nah, kalau udah paham, good. Kita lanjutkan ke video berikutnya. Untuk part 1 barisan dan deret, kakak cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar. Ya, kalau masih bingung, bisa ulangi lagi materi ini. Bisa juga buka video tentang barisan dan deret. Seperti itu. Oke? Semoga videonya bermanfaat. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Oke? Kakak akhiri.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.